Nah, oke, video kali ini saya akan mereview ya motor terbaru dari Honda, motor Matic kelas 150 cc, tepatnya sekarang naik ya jadi 160 cc, yaitu adalah motor, nah ini ya, Honda DV 160. Nah, di video saya sebelumnya kan saya sudah mencoba motor ini ya secara singkat di acara test ride Honda MPM. Nah, sebelumnya juga saya juga pernah mereview secara impresi pertama sekilas ya. Nah, sekarang saya akan mereview lebih detail lagi untuk Honda DV 160 ini. Nah, kebetulan saya mereview di dealer Honda MPM Basra. Jadi kalau kalian mau tahu profil tentang dealer ini, kalian bisa lihat videonya di deskripsi bawah. Nah, motor yang saya review ini yang tipe CBS atau tipe terendahnya ya, bukannya tipe ABS. Dan warna yang saya review adalah warna putih glossy, karena pembeda dari tipe CBS dan juga ABS itu dari finishing warnanya ya. Jadi kalau yang CBS itu dia lebih mengkilap atau glossy, sedangkan kalau untuk yang ABS dia warnanya doff. Nah, seperti ini ya kalau kita lihat untuk motornya. Ini jujur sih, secara desain merupakan motor salah satu yang paling saya suka di kelas 150 cc, dan bisa saya katakan ini motor paling favorit lah. Sekilas kalau kita lihat ya, ini mirip sama ADV model sebelumnya atau ADV 150, karena paling terasa persamaannya itu dari lampunya yang modelnya itu masih sama dari yang depan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya sih secara bentuk dia bagus, keren, gahar gitu. Cuman ya mungkin bagi kalian cukup disayangkan ya, misalnya kalau lampunya ini tidak berubah dari model sebelumnya. Jadi kesannya itu seperti sama aja ya. Namun kalau kita lihat lebih detail pasti akan banyak sekali perbedaan. Nah, seperti ini lampunya kalau kita lihat. Dia full LED, jadi lampu dekat, lampu jauh, dan juga lampu kota atau DRL dia sudah LED. Sama halnya dengan lampu sein. Nah, lampu sein juga masih sama dengan model sebelumnya. Secara penempatan juga sama ya. Dari situ dia sudah LED dan bentuknya ini sangat familiar dengan motor-motor Honda yang lain yang lampunya sudah LED ya, terutama yang kelas sport. Kemudian kita lihat dari windshieldnya. Nah, windshieldnya ini dia lebih tinggi daripada model sebelumnya. Tingginya itu kalau nggak salah 75 mm lebih tinggi dari model sebelumnya. Dan seperti di model sebelumnya ya, untuk pengaturan tinggi rendahnya windshield itu sangat mudah. Jadi kita tinggal tarik tuas di situ ya. Nah, ini kebetulan posisi yang paling tinggi. Kalau misalnya posisi paling rendah, coba saya panggil teman saya ya untuk mencoba menurunkan. Nah, ini akan dipraktekkan dengan pras untuk cara menurunkannya. Jadi di bagian tuas ini ditarik ya, kemudian didorong ke bawah. Kebetulan ini posisi naik ya. Coba kalau posisi turun. Nah, seperti itu. Nah, kelihatan kan, meskipun dia diposisikan rendah, tetap aja windshieldnya itu kelihatan sangat tinggi ya. Nah, ini di bagian sini juga berfungsi untuk ya setidaknya memperbaiki aerodinamika ya, dan juga memberi ruang angin sedikit masuk ke dalam sini. Nah, untuk peletakan plat nomor yang depan juga sama, berada di depan seperti ini ya. Lebih baik sih emang di sini daripada di atas itu. Nah, kalau di atas itu kan kesannya jadi merusak apa ya, garis desain dari motor ini.
Nah kalau ditaruh di bawah seperti ini sih nggak terlalu merusak sih, cuman ya bagian spatbornya jadi nggak terlalu kelihatan. Nah bicara spatbornya ini juga secara bentuk ada perbedaan dengan model sebelumnya. Kalau yang versi sekarang itu lebih garisnya itu lebih banyak, tekukannya itu lebih banyak juga, jadi kelihatannya lebih maco ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk bagian bodi, nah bodinya juga seperti ini, banyak sekali tekukan-tekukan garis desainnya, jadi menambah kesan kekar ya. Dan secara dimensi juga sedikit lebih lebar ketimbang model sebelumnya. Nah kalau kita lihat lagi seperti ini. Kemudian untuk yang bagian bodi samping, nah untuk bodi sampingnya seperti ini. Kalau kita lihat memang dia lebih lebar ya untuk bidang bodinya itu. Kalau model sebelumnya kan dia lebih sempit atau lebih tipis. Nah ini dia lebih lebar. Dan kalau saya lihat dari sini, nah siluet bodinya itu mengingatkan saya pada Vario 160 ya, dimana di bagian situ dia cukup melebar. Nah di ADV 160 ini juga terjadi ya, cuman kesannya jadi lebih besar sih motornya. Dan untuk tulisan logonya atau emblem, nah di sini untuk Honda dan juga ADV 160 ini ya. Untuk yang tipe CBS ini dia warnanya silver atau lebih ke silver chrome sih. Beda dengan yang ABS. Kalau yang ABS itu dia lebih premium dengan warna chrome gold atau emasnya emas chrome gitu ya. Dan kalau saya lihat lebih detail ya, untuk bagian tipe catnya ini putihnya itu seperti dilengkapi dengan mutiara, atau istilahnya di tukang cat itu ada seramiknya lah, jadi lebih berkilau-kilau gitu. Cuman kalau yang tipe ABS belum tahu ya, belum lihat secara langsung. Kemarin waktu pameran melihat sekilas saja sih. Kemudian untuk bagian belakang, nah belakangnya seperti ini ya. Nah kembali lagi, dia punya persamaan yang hampir sama dengan model sebelumnya. Nah secara lampu juga sama, sein juga masih sama, dari spatbor pun juga demikian. Jadi kalau dari belakang itu kelihatan sama aja dengan model sebelumnya ya. Tapi mungkin kalau kalian lebih teliti, nah di bagian bodi sini dan juga di sini itu dia sedikit lebih lebar dari model sebelumnya. Jadi ini lampunya sudah full LED. Kemudian dari sein, lampu plat nomor ini juga sudah LED. Oke, kita bahas dari kaki-kaki ya. Kita bahas dari kaki-kaki depan dulu. Nah, untuk kaki-kaki depannya seperti ini ya. Pertama dari suspensinya sama dengan model sebelumnya, masih teleskopik. Tapi kalau kita lihat dari jarak travelnya ini kelihatan sangat panjang ya untuk sebuah motor matic. Tuh. Emang menyesuaikan sih dengan tema motor ini, yaitu advance atau adventure. Jadi dia dibikin lebih panjang. Dan kemudian untuk bagian female atau shock breakernya yang bawah, nah dia di finishing warna silver ya. Jadi dia itu menambah kesan besar karena warnanya itu lebih cerah ya. Untuk di bagian sini, di bagian bodi belakang atau deck yang di belakangnya roda depan ya, dia modelnya tertutup seperti ini. Jadi benar-benar sampai naik ke atas, dan ini bisa meminimalisir kotoran masuk ke dalam rangka, atau di bagian dalam ini kan ada rangkanya kan, jadi pasti ada komponen seperti kabelan atau semacamnya. Dan yang pasti ada tangki bahan bakar sih, karena tangki bahan bakarnya ada di depan. Nah di sini. Nah kemudian untuk bagian velg, nah ini secara bentuk sama ya dengan model sebelumnya, cuman ya menurut saya masih sangat oke sih, karena modelnya itu udah sangat maco gitu. Untuk lebarnya ini pakai 2,5 inch ya, kemudian diameternya ini pakai 14 inch. Dan untuk warnanya, yang untuk tipe CBS ini warna hitam, karena untuk yang tipe ABS itu warnanya lebih ke bronze ya, atau perunggu. Dari bannya juga sama, model dual purpose
jadi nggak berubah ya dengan model sebelumnya. Kalau kita lihat dari mereknya, ini pakai Federal, tipenya FT297. Untuk ukuran, dia pakai ukuran 110/80 ring 14. Nah, jadi seperti ini. Kita geser ke bagian kiri. Nah, untuk bagian kirinya seperti ini ya. Karena ini tipe CBS, jadi di bagian spakbor di sini ada tulisan combi brake. Kalau menandakan ini tipe CBS. Kemudian untuk dari cakram atau piringan cakramnya, dia modelnya bergelombang seperti ini, jadi lebih cepat ya untuk melepas panas. Dari kalipernya, ini pakai Nissin. Kalau tidak salah ini pakai 3 piston ya untuk yang tipe CBS. Nah, jadi karena fiturnya itu mengharuskan kalipernya pakai 3 piston, makanya di sini ada 2 selang rem. Lanjut untuk kaki-kaki belakang, nah seperti ini. Ini velgnya tidak terlalu terlihat ya untuk motifnya. Mungkin dari sini, nah di sini lebih kelihatan. Sama dengan yang depan, motifnya maco sekali, banyak ya palangnya seperti ini. Dan untuk ukuran lebarnya dia 3,5 inch dengan diameter 13 inch. Jadi dia belang ya, depan 14, belakang 13. Dan untuk warna velgnya juga sama, dia pakai warna hitam. Kemudian dari rem, nah remnya juga sudah cakram ya, dengan model piringan bergelombang, sama dengan yang depan, diapit dengan kaliper dari Nissin 1 piston. Nah seperti ini. Dan untuk bannya sama dengan yang depan, pakai dual purpose, tapi secara merek juga sama. Tapi untuk ukurannya yang belakang ini pakai 130/70 ring 13. Jadi lumayan lebar ya kalau kita lihat dari sini. Kelihatan proporsinya itu lebih pas gitu untuk motor ini. Kemudian dari suspensi, nah suspensinya seperti ini ya, sama dengan model sebelumnya. Dia menggunakan tabung tambahan atau subtank dari Showa. Nah sekarang kita bahas untuk bagian mesin ya. Nah mesinnya ini punya basis yang sama dengan Vario 160 dan juga PCX 160. Bentuknya jadi lebih premium ya. Yang saya suka itu dari box filternya, yang secara dimensi dia lebih kecil atau lebih ramping lah. Kalau model sebelumnya kan dia cukup besar gitu ya, jadi membuat kesannya itu terlalu besar di sini. Tapi ini jadi lebih simple dan juga lebih elegan lah istilahnya. Nah untuk spesifikasinya ya, untuk kapasitas mesin Honda DW160 ini 156,9 cc, udah pakai 4 katup ya, jadi sama dengan saudaranya, dengan diameter kali langkah 60 x 55,5 mm. Rasio kompresi 12:1, jadi bahan bakar yang pas untuk motor ini adalah oktan 95 atau 98. Untuk daya maksimum dia 16 PS di 8.500 rpm dan torsi 14,7 Nm di 6.500 rpm. Dan layaknya seperti motor-motor matic modern pada umumnya ya, di sini sudah tidak ada kickstarter. Ya mungkin bagi sebagian orang menganggap tidak adanya kickstarter ini cukup menyusahkan ya apabila motor mogok atau bermasalah di jalan. Tapi ya itu tadi, asalkan kita itu rajin merawat motor ini, ya kemungkinan besar tidak akan ada masalah ketika di jalan raya. Oke lanjut, kita bagian kaki-kaki atau pijakan kaki ya. Nah oke, saya bahas untuk bagian footstep atau pijakan kaki. Dari yang depan dulu ya, ini seperti model sebelumnya, dia ada 2 pilihan untuk pijakan, bisa posisi selonjor dan juga posisi menekuk. Dan ini kalau kita lihat, untuk yang posisi menekuknya ini sangat leluasa ya, untuk bergeser maju mundur. Dan untuk yang depan, posisi selonjor, itu seperti itu, kelihatannya dia lebih lebar ya, dibandingkan dengan model sebelumnya. Cuman nanti saya akan coba buat untuk video ekonominya ya. Kemudian untuk bagian footstep yang belakang, nah dia modelnya besi seperti ini ya, jadi tidak dilengkapi dengan karet. Dan kalau kita lihat di sini ada semacam
giginya atau bergerigi seperti ini. Mungkin kalau kalian pakai alas kaki yang licin ya, nah ini cukup berbahaya sih. Tapi kalau kalian pakai sepatu itu akan menggigit dengan baik. Dan secara dimensi juga cukup besar dan lebar. Nanti saya akan coba buktikan untuk di video ergonominya ya. Senyaman apa kaki kita untuk berposisi di sini. Lanjut ke bagian atas. Nah, sini ya. Nah, untuk bagian joknya seperti ini ya. Secara bentuk mirip dengan model sebelumnya. Tapi ketika saya melihat di video review ya, ketika diperbandingkan secara langsung dengan model sebelumnya itu di bagian joknya ini lebih panjang. Cuman saya belum membuktikan sendiri sih dari video saya sendiri. Ya, semoga aja ya nanti di lain waktu saya bisa membandingkan secara fisik dan secara langsung ya Honda DW160 dan juga 150-nya. Kemudian dari bel seperti ini. Secara desain mirip dengan model sebelumnya, tapi kalau dilihat lebih detail ini sepertinya lebih besar ya dimensinya dan lebih melebar gitu. Menyesuaikan sih mungkin dengan basis motor ini ya. Kemudian lanjut ke bagian kokpit. Nah, seperti ini. Pertama dari stangnya ya. Dia stangnya pakai fat bar. Kayaknya di model sebelumnya juga pakai fat bar sih. Cuman bedanya untuk yang ADV160 ini dia pakai racer yang lebih rendah dibandingkan model sebelumnya. Dan kemudian untuk warna di stangnya ini, kalau untuk tipe CBS dia warna hitam ya. Sedangkan untuk yang tipe ABS dia warna perunggu, yang seperti di, kalau nggak salah itu yang di CB150R dan juga CB150X ya. Dan di bagian sini yang saya suka itu di bagian, nah ini ya, bodi yang membentuk huruf X ini. Jadi aura motor besarnya itu dapat sekali di motor ini. Nah, untuk hand grip modelnya seperti ini. Untuk modelnya ini dia beda ya dengan motor matic Honda pada umumnya. Nah, di sini dia lebih simple karena garisnya itu lebih sedikit. Jadi dia hanya 3 strip seperti ini, di bawah juga ada. Jadi melingkar seperti itu. Dari handle rem dia standar seperti ini. Modelnya sangat biasa ya, dan tidak dilengkapi dengan rem parkir. Biasanya kan untuk motor Honda yang kelasnya kecil ya seperti Beat, Scoopy itu di bagian sini ada rem parkirnya atau pengunci rem. Jadi lebih enak lah kalau dipakai di tempat parkir. Tapi untuk Honda DW160 ini tidak ada. Begitu juga dengan Honda PCX dan juga Vario 160 yang ABS. Kita ke atas sedikit. Nah, untuk bagian spionnya seperti ini. Nah, ini spionnya juga spion eksklusif ya untuk Honda DW160. Jadi untuk tipe Honda Matic yang lain itu tidak ada spion model seperti ini. Nah, lanjut kita ke bagian tombol-tombol di stang. Di sebelah kiri sini umum ya, ada lampu dekat, lampu jauh, klakson dan juga sein. Dan untuk sebelah kanan di sini ada tombol untuk mengaktifkan atau mematikan fitur ISS atau idling source system. Di bawahnya ada hazard. Dan di sini ada starter. Kemudian kita beralih ke bagian speedometer. Nah, untuk speedometernya seperti ini ya. Mohon maaf karena ini motor display, jadi belum bisa dinyalakan ya. Kalau nanti saya sudah dapat unit test rate-nya, saya akan coba memberitahu kepada kalian apa aja info yang ditampilkan di sini. Tapi secara bentuk dia ini terasa lebih modern ya, karena secara dimensi dia lebih lebar. Ditambah lagi di sini ada tombol untuk mengatur info panel speedometernya. Biasanya itu kan hanya ada 2 tombol ya. Nah, kalau ini dia ada 4, jadi bisa kanan kiri, atas ataupun bawah. Jadi kelihatan lebih premium dan lebih mahal sih yang pasti. Nah, kemudian kita beralih ke bagian kuncinya. Nah, untuk kunci di Honda DW160 ini sudah standar ya untuk semua tipe, dia sudah keyless. Dan pengoperasiannya juga sama sih dengan PCX 160 dan juga Vario 160. Jadi di sini ada tuas knob
Dan di sini ada 2 tombol untuk membuka tutup tangki bahan bakar dan juga membuka jok. Tangki bahan bakarnya sendiri ada di sini ya. Dia penempatannya ada di antara jok depan dan juga bagian stang. Jadi ada di tengah-tengahnya sini. Secara bentuk ini cukup keren ya untuk bagian bodinya. Nah, seperti ini. Tekukan-tekukannya itu sangat tegas gitu loh. Jadi menambah kesan kekar di motor ini. Dan untuk kapasitas tangki bahan bakarnya dia 8,1 liter. Jadi untuk sebuah motor matic ini sangat besar sih, apalagi motor matic kelas 150 cc-an ya. Nah, untuk tempat penyimpanan yang bagian depan ini hanya ada satu di bagian kiri. Modelnya tertutup seperti ini ya. Nah, untuk membukanya kita tekan seperti ini. Nah, dia akan membuka. Namun ini tidak dilengkapi dengan kunci ya. Jadi kalau kalian menaruh barang di sini, kalau kalian mau parkir, apalagi dengan waktu yang lama, saya sarankan barang berharga jangan taruh sini aja. Kalian harus bawa. Kalau mungkin sarung tangan ya oke lah. Nah, di sini kita lihat untuk tempat penyimpanannya. Ini cukup dalam sih. Coba saya taruh handphone ya. Nah, saya akan coba taruh handphone. Tuh, masih sangat banyak sisa ruangnya. Dan gak hanya itu saja, di sini dilengkapi dengan power outlet yang sudah USB ready. Nah, seperti ini ya. Ini sangat positif sih. Apalagi sekarang untuk motor-motor Honda ini ya, akhir-akhir ini banyak yang sudah pakai USB ready seperti ini. Jadi nggak perlu pakai adapter lighter seperti itu. Lebih praktis dan juga nggak memakan ruang yang lebih banyak. Oke, kita tutup. Nah, untuk menutupnya kita tekan lagi seperti ini. Kemudian kita coba lihat untuk bagian bagasi ya, seberapa besar sih bagasinya. Nah, untuk bagasinya seperti ini ya. Ini sih benar-benar besar banget, dan dibandingkan dengan model sebelumnya mungkin kelihatan sama, tapi yang membedakan itu yang bagian sini. Karena di sini dia lebih dalam ya. Kalau model sebelumnya kan kalau nggak salah itu dia lebih dangkal. Nah, ini dia lebih dalam. Wah, ini kalau kalian suka touring tinggal namain top box aja sih, udah cukup lah. Kemudian untuk bagian bawahnya jok. Nah, ini ya bagian rangkanya sini, ini penguatnya sangat banyak. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan ya. Di bagian sini ini untuk menaruh buku panduan atau semacamnya. Dan untuk bagian depan ujungnya sini. Nah, di sini, nah ini bisa menaruh untuk toolkit. Jadi nggak berantakan di bagian bagasi ya. Kemudian untuk membuka joknya ini kita bisa membuka seperti ini. Nah, selebar ini. Atau kalau kalian kurang lega, nah kalian bisa majukan seperti ini. Nah, ini lebih lega lagi sih. Nah, untuk yang posisi yang tadi seperti ini ya. Nah, ini dilengkapi dengan penyangga atau stopper. Jadi kalian nggak khawatir kalau misalnya itu joknya tiba-tiba turun ya. Kalau kalian lagi bongkar muat barang. Oke, kita tutup lagi. Nah, untuk menutupnya pun juga seperti ada penahan ya. Jadi nggak langsung turun, tapi ada penahannya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, oke, mungkin itu aja ya video review saya untuk Honda ADV 160 tahun 2022 ini untuk yang tipe CBS ya. Jadi untuk video kali ini sih cukup review secara desain dan juga spesifikasi aja. Nah, di video saya selanjutnya akan saya bahas untuk ergonomi. Dan kalau misalnya saya sudah mendapat kesempatan untuk mencoba lebih jauh mengendarai motor ini, akan saya coba buat juga untuk video test ride-nya. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Untuk kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovibi.
Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.